Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai nilai tukar, pasar uang, dan sistem keuangan internasional. Sebelum kami menjelaskan, perkenalkan nama saya Nathania Atha Mukhlasin. NIM 2361074 dan rekan-rekan saya. Saya Muhammad Thorik Fardiansyah. NIM 2361077. Saya Devita Yuli Wulandari, NIM 2361087. Dan saya Daiba Fadilah Parsa, NIM 2361107. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang. Yang pertama ada faktor fundamental. Di sini dibagi menjadi beberapa jenis lagi, yaitu 1. Inflasi. Tingkat inflasi yang tinggi di suatu negara cenderung menurunkan nilai tukar mata uangnya. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya harga barang dan jasa, yang membuat produk domestik kurang kompetitif di pasar internasional. 2. Suku bunga yang lebih tinggi menarik investasi asing, sehingga meningkatkan permintaan terhadap mata uang lokal dan menguatkan nilai tukar. 3. Neraca perdagangan. Surplus perdagangan, ekspor lebih besar daripada impor, akan meningkatkan permintaan terhadap mata uang lokal, sehingga memperkuat nilai tukar. 4. Kebijakan moneter. Kebijakan yang diterapkan oleh bank sentral, seperti pelonggaran kuantitatif atau perubahan suku bunga, memiliki dampak signifikan terhadap nilai tukar. Yang kedua ada faktor non-fundamental. Di dalam faktor ini juga dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Stabilitas politik dan ekonomi. Kepercayaan investor terhadap stabilitas politik dan ekonomi suatu negara sangat mempengaruhi nilai tukar. Negara dengan stabilitas politik yang baik cenderung menarik lebih banyak investasi asing. Kedua, sentimen pasar. Faktor psikologis dan ekspektasi pasar juga memainkan peran penting. Jika investor percaya bahwa ekonomi suatu negara akan tumbuh, mereka lebih cenderung untuk berinvestasi di negara tersebut, yang dapat memperkuat nilai tukar. 3. Keterbukaan pasar. Tingkat keterbukaan ekonomi suatu negara mempengaruhi seberapa besar dampak kondisi ekonomi global terhadap nilai tukar. Negara dengan ekonomi terbuka lebih rentan terhadap fluktuasi pasar internasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pasar uang internasional. Bagaimana sih struktur pasar valuta asing itu? Nah, pasar valuta asing, atau yang sering disingkat FALAS, adalah sebuah sistem keuangan global di mana mata uang dari berbagai negara diperdagangkan. Pasar ini beroperasi secara terus-menerus selama 24 jam sehari, menghubungkan pelaku pasar dari seluruh dunia, termasuk bank, perusahaan, dan individu yang terlibat dalam transaksi internasional. Lalu untuk pasar antar bank itu seperti apa? Dalam pasar ini, bank-bank besar saling bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan valuta asing klien mereka. Jika suatu bank tidak memiliki mata uang yang dibutuhkan, mereka akan mencari bank lain untuk mendapatkan mata uang tersebut. Proses transaksi dalam mekanisme pasar uang internasional. Di sini nilai tukar mata uang ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar. Ketika permintaan terhadap suatu mata uang meningkat, nilai tukarnya cenderung menguat dan sebaliknya. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Harga valuta asing. Faktor harga sangat mempengaruhi. Ketika harga penawaran itu naik, maka barang yang ditawarkan pun akan tinggi. Dan sebaliknya, ketika harga itu turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan sedikit. 2. Barang subsidi. Ketika harga satu falas rendah, maka kita bisa melakukan penawaran dengan falas mata uang asing yang lain, yang mempunyai harga penawaran yang tinggi, perkiraan harga atau kebijakan harga dari pemerintah. Selanjutnya berikut faktor yang mempengaruhi permintaan. 1. Harga valuta asing. Ketika harga barang rendah, maka jumlah permintaan akan meningkat. Dan sebaliknya, ketika harga itu tinggi, maka jumlah permintaan akan turun atau sedikit. 2. Pendapatan. Jika pendapatan seseorang tinggi, maka dia bisa membeli mata uang asing sesuai apa yang dia inginkan. Jumlah populasi atau penduduk estimasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan internasional dan risiko global.
Definisi dari manajemen keuangan sendiri adalah setiap aktivitas keuangan meliputi bagaimana mencari dan mengelola keuangan perusahaan secara efektif dan efisien. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah KLM harus mengelola risiko nilai tukar agar fluktuasi mata uang asing tidak berdampak buruk pada keuangan perusahaan. Selain itu juga, perusahaan juga perlu memantau perubahan di pasar valuta asing serta mencari syarat kredit yang paling menguntungkan. Keberhasilan perusahaan KLM dalam bisnis penerbangan internasional sangat bergantung pada strategi manajemen keuangan yang efektif dalam menghadapi tantangan global. Terakhir mengenai resiko global dan bagaimana mengelola nilai tukar. Dengan memakai kontrak dalam denominasi mata uang asing, KLM dan perusahaan lain yang terlibat dalam perdagangan internasional menghadapi risiko bahwa fluktuasi mata uang bisa mempengaruhi perusahaan ke arah yang tidak diinginkan. Para ahli telah mengidentifikasikan jenis ekspor nilai tukar yang dihadapi perusahaan internasional, transaksi, penerjemahan, dan ekonomi. Macam-macam exposure. 1. Exposure transaksi misalkan, perusahaan menghadapi exposure transaksi atau keterpaparan risiko transaksi. Ketika keuntungan dan biaya keuntungan suatu transaksi internasional dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar yang terjadi setelah perusahaan secara legal memiliki kewajiban untuk menyelesaikan transaksi tersebut. 2. Exposure translasi. Translation exposure adalah dampak fluktuasi nilai tukar pada laporan keuangan konsolidasi yang merubah nilai anak perusahaan luar negeri jika diukur dalam mata uang induk perusahaan 3. Exposure ekonomi. Bentuk ketiga dari exposure nilai adalah exposure ekonomi, economic exposure, yaitu dampak perubahan nilai tukar yang tidak diantisipasi pada nilai perusahaan. Di perspektif strategis, ancaman dari exposure ekonomi pantas mendapatkan perhatian kebijakan tertinggi perusahaan, karena bidang ini mempengaruhi setiap area operasi, termasuk produksi, pemasaran, dan perencanaan keuangan global. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Jika ada, silakan mengangkat tangan dan menyebutkan nama serta NIM. Kesimpulan: nilai tukar, pasar uang, dan sistem keuangan internasional saling berkaitan dalam perekonomian global. Nilai tukar mencerminkan harga suatu mata uang terhadap mata uang lain dan dipengaruhi oleh permintaan serta penawaran di pasar. Pasar uang adalah tempat transaksi instrumen keuangan jangka pendek yang berperan dalam menjaga likuiditas dan kestabilan ekonomi. Sistem keuangan internasional mengatur hubungan keuangan antar negara, termasuk mekanisme nilai tukar dan kebijakan moneter global. Interaksi ketiganya menentukan stabilitas ekonomi suatu negara dan perdagangan internasional. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami. Saya mewakili teman-teman mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.